Dalam negara demokrasi, peran pers dibutuhkan demi menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pers menjadi pilar keempat demokrasi, setara dengan pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah, maka pers haruslah independen. Survei Indeks Kemerdekaan Pers di tahun 2021 yang dirilis oleh Dewan Pers mencatat skor 76,02, naik tak sampai 1 poin dari tahun 2020. Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan indeks kemerdekaan pers tertinggi. Diikuti daerah Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sementara provinsi dengan indeks kemerdekaan pers terendah di antaranya Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Gorontalo, dan Banten. Secara global, Reporter Without Borders atau RSF mencatat indeks kebebasan pers Indonesia pada 2020-2021 berada di peringkat 113 dunia dari 180 negara. Di tahun 2021, indeks kebebasan pers Indonesia meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski tidak terlalu signifikan angkanya. Jadi kenaikan peringkat ini kemudian tidak bisa kita artikan sebagai perbaikan kebebasan pers di Indonesia. Nah, lebih seperti itu sih, karena faktanya dari segi kekerasan terhadap jurnalis tinggi waktu itu, terus kemudian dari segi regulasi kita tahu masih banyak regulasi ya, Undang-Undang ITE, terus kemudian KUHP itu yang digunakan menjerat teman-teman jurnalis ya, bahkan 3 diantaranya divonis bersalah gitu oleh dengan Undang-Undang ITE. Sejumlah tantangan mewarnai perjalanan jurnalis menjalankan fungsinya. Tidak hanya pembungkaman yang dilakukan oleh pihak luar, dari dalam media tempat jurnalis bekerja juga nyata ada. Seperti yang dialami oleh NN, seorang jurnalis yang acap kali melakukan peliputan investigasi. Berawal dari temuan sebuah dokumen penting yang melibatkan pejabat negara, NN menyusun rencana peliputan. Semua tahapan kerja jurnalistik telah dilakukan. Tetapi berita investigasi yang disusun tak mendapat restu petinggi redaksi untuk dipublikasi. Boleh dibilang 95% lah siap tayang kayak gitu. Akhirnya saya menghadap ke Pemret. Saya beberkan gitu, ini kuat gitu, saya bilang ini kuat, sumbernya ini ada konfirmasi dan kita memang ketat banget kalau mengikuti kaidah jurnalistik ini sudah benar-benar kita ikuti gitu. Tidak ada lubang sebenarnya, tidak ada verifikasi, konfirmasi, semua kita jalankan kayak gitu. Nah, terakhir itu setelah menghadap ditolak sama Pemret. Karena ini ternyata kita dapat barang bukti, dokumen segala macam gitu, kita dapat narasumber kunci, saya jelaskan. Saat bekerja, wartawan menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman. Semua kaidah telah dijalani, tetapi kerap kali terbentur dengan kepentingan perusahaan tempat jurnalis bernaung. Dan ini sempat jadi hangat banget ya berita nasional gitu, dan buat saya sebagai jurnalis sedih sih, karena saya bekerja di media gitu, tapi kemudian tidak punya kebebasan gitu, tidak punya sikap independen untuk memberitakan sesuatu kayak gitu. Kemudian ternyata saya baru tahu kalau ada pejabat yang langsung menegur ke pemilik media tempat saya kerja gitu. Waktu itu tegurannya bukan teguran sih, bertanya kenapa media kamu tetap berusaha investigasi kasus ini gitu. Satu lagi kami tunjukkan, pers Indonesia belum seutuhnya merdeka. Independensi jurnalis masih dikendalikan oleh kelompok yang berkepentingan. Kuasa antara pers dan kekuasaan lah ya.
Itu selalu terjadi. Kekuasaan di sini saya bisa bilang bisa itu kekuasaan politik maupun juga kekuasaan ekonomi, begitu ya. Semua pihak ingin mendapatkan gambaran yang positif dari pers. Pers sulit lepas dari posisinya sebagai sebuah industri. Agar tetap bisa berjalan, perusahaan media membutuhkan sumber pendapatan. Terlebih dalam kondisi pagebluk corona. Seperti bidang lain, industri pers juga diterpa badai COVID-19. Stimulus ekonomi sangat diperlukan oleh perusahaan pers yang kehilangan pendapatan. Di samping pandemi kan kita sudah tahu media ini 10 tahun terakhir terdampak oleh disrupsi teknologi inovasi digital juga. Nah, 2 tahun terakhir oleh pandemi tersungkur. Tentunya adalah strategi bertahan supaya tetap kita bisa tetap terbit dengan beberapa hal yang dilakukan. Ada yang mengurangi halaman, ada yang mengurangi hari terbit, ada yang merampingkan karyawannya, merumahkan karyawannya, ada. Gitu. Lantas bagaimana upaya negara mendukung pers agar tetap bisa menjalankan fungsinya, menyampaikan informasi kepada publik pada masa pandemi? Ya, misalnya Satgas Covid dengan media ya, ini kan ada inisiatif-inisiatif bersama ya. Pemerintah memberikan katakanlah iklan begitu ya kepada media di masa pandemi ya. Ada anggaran yang memang dikhususkan untuk media untuk melakukan sosialisasi pemulihan ekonomi maupun pemulihan dari sisi kesehatan. Pemerintah ini membangun menciptakan atau mendorong lahirnya publisher right. Yang mesti kita jagain betul nih, gimana caranya supaya insentif itu bisa diberikan, tapi frame-nya adalah itu bantuan negara ya, bukan pemerintah ya. Pemerintah kan alatnya saja atau aktornya begitu, tapi yang diberikan adalah anggaran negara agar kehidupan pers tetap sehat. Kenapa dia harus sehat? Karena dia harus menjalankan tugas, yaitu mengkritik pemerintah supaya jalannya tetap di rel yang benar. Selain tantangan di masa pandemi COVID-19, pers sebagai media arus utama kini terseret dalam arus disrupsi digital. Masyarakat kita sebagian besar itu masih belum memiliki keterampilan melek media atau media literasi.